Ini Mbak, jadi ini lab air, ya. Jadi air yang dari sampel dari lapangan, ya, dari gunung-gunung api itu masuk ke sini. Nah ini kebetulan ada Bu Ois nih Mbak, kenalkan Bu Ois ini. Halo, Assalamualaikum Bu. Bu Anda pengen tahu bagaimana analisis air di sini. Monggo silahkan Mbak. Nih. Jadi di sini tuh Ibu melakukan apa aja sih Bu penelitiannya? Kita di sini melakukan analisa komposisi kimia yang untuk lab sini kita dari air ya. Air dari gunung api, kan kita tahu air gunung api itu bisa ada danau kawahnya. Terus di samping itu kita juga ada, kalau ada kebencanaan biologi, biasanya kita mengambil sampel air dari semburan, misalnya kita analisa juga di sini. Terus ini dari mana aja Bu yang diteliti? Ini kita analisa dari gunung api seluruh di Indonesia, terutama ya sampelnya bisa diambil kita sendiri atau dari Bandung, dikirim dari Bandung. Ya. Terus untuk jangka waktu melakukan analisa ini sampai keluar hasil tuh berapa periode Bu waktunya? Normalnya sekitar 10 harian ya, tergantung sampelnya juga, satu bed itu banyak atau tidak gitu. Juga tergantung urgensinya, kalau misalnya tanggap darurat kita harus sesegera mungkin gitu. Jadi kurang dari seminggu udah harus ada LHU keluar ya. LHU itu laporan hasil uji. Jadi setelah dianalisis semua, maka itu keluar hasil analisisnya. Lah itu yang nanti kita gunakan untuk data-datanya itu biasanya kita gunakan untuk mengambil kebijakan, ya. Kebijakan apakah ini ada tingkat aktivitas yang mulai naik atau ini justru mulai turun. Nah ini dari situ kita data-datanya Bu Uis ini kita gunakan untuk mengambil kebijakan tadi. Oh ya Bu, dari tadi ngeliatin kok bentuk botolnya tuh beda-beda gitu ya Bu ya. Ini apakah fungsinya juga beda atau gimana sih Bu? Ya betul, fungsinya memang berbeda juga, seperti misalnya ini takal, gelas ukur, ini ada Erlenmeyer, memang beda-beda sesuai dengan fungsi peruntukannya. Gitu. Oke. Terus tadi Ibu bilang ada lab gas juga ya Bu? Apakah juga di sini lab gasnya? Ada di. Jadi lab gas itu ada dua ya Bu Is ya. Jadi artinya gini, untuk gas yang terlarut itu dianalisis di sini. Nah kemudian ada juga gas yang tidak terlarut. Nah itu kita analisis di sebelah. Namanya dengan gas kromatografi. Mari kita mungkin bisa lebih detailnya kita ke sana dulu ya. Oke, maka Bu Is. Kita ke lab gas, ini ada lab air, jadi bagaimana komposisi yang tadi di sana, ini juga dianalisis juga di sini. Oke. Ya, monggo. Ya Bu. Bu, ini ada yang menarik nih. Kok ada api di sini tuh? Gimana sih Bu ini ceritanya? Ini alatnya AS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Ya. Nah, alat ini digunakan untuk analisa kation-kation yang ada di dalam air. Jadi komposisi kimia yang berupa kation. Ini Mas Angga analisnya yang sedang menganalisa apa Mas? Betul sekali. Sekarang dia sedang menganalisa unsur atau kation kalium ya. Gitu. Kalsium ya. Kalsium ya. Terus ini warnanya kok bisa berubah-ubah Bu? Tadi ini hijau, terus tadi ungu. Itu gimana? Warna dari nyala ini dipengaruhi oleh komposisi gas, gas yang kita gunakan, dan unsur yang kita analisa. Sini kita kan analisa kalsium ya. Kalsium tuh jadi suhunya agak tinggi, jadi di sini kita menggunakan asetilen sama N2O. Gitu. Terus ini ada cerobongnya tuh karena apa Bu? Dikasih kayak gitu? Untuk pengamanan toh. Oh, biar jadi aman. ini langsung ke atas ya. Terus ini airnya dicampur-campur gitu nggak sih Bu? Kalau di sini air tidak dicampur, tapi langsung dari pengenceran seperti ini, langsung dianalisa pakai menggunakan standarnya. Gitu. Terus selain ini yang dilakukan di lab ini apa aja Bu? Di sini kita menganalisa semua kation-kation yang ada dalam air, misalnya natrium, kalsium, kalium, magnesium, silika, terus litium dan mangan, aluminium juga gitu. Tadi yang di lab sana belum aku tanya ini, misal nih nyampur-nyampur terus salah bahan kimianya, itu bisa meledak kayak di kartun-kartun gitu nggak sih Bu? Kalau di sini kebetulan kan kita tidak mencampur, cuma sampel air itu diencerkan sesuai dengan konsentrasinya, langsung dianalisa. Kalau di sini
Kalau di sini yang harus kita hati-hati saluran gas-gas itu. Jadi jangan sampai ada kebocoran gitu ya. Ya kalau udah sini udah dirasa cukup kita bisa ke lab gas. Oke. Ayo Bu. Iya. Kita punya lab gas. Khususnya untuk bersihkan. Silakan dengan Iya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Halo Mas Arif. Halo. Mau tanya-tanya Ada nih yang Mas. bisa Iya. Ini lab apa sih Mas? Ini lab gas. Ya, di sini kita Lagi apa ini? analisis nanti sampel dari gas gunung api. Kita analisis pakai ini tanya tabung Gegenbach. Karena yang dulu menemunya adalah Gegenbach gitu kan. Nanti kita analisis menggunakan GC itu. Ya. Ini kan ada dua. Yang kita analisis adalah yang di sini. Yang di ruang ini. Sementara yang ini larutan yang ini nanti akan dianalisis di lab air. Ya. Ini yang dianalisis tuh gas dari mana aja sih Mas? Dari Merapi aja atau gunung lainnya Oh, juga? kalau ini kebetulan ini dari Kelut, ya kan? Kalau misalnya Merapi kan biasanya rutin 1 bulan sekali. Kita tergantung ini gunung yang mana yang kita program tahun pas tahun program itu. Jadi kadang-kadang seluruh Indonesia sih gunungnya semuanya rata-rata gitu. Terus Mas, kalau buat ngebawa gasnya itu buat sampai di sini tuh gimana sih Mas? Terus Oh, bawa pakai apa? kita pakai ini Mbak, box ini namanya. Ya. Nah, Itu tahan api ya Mas? tahan api ini Mbak, tahan banting juga Mbak. Ini kita masukkan seperti ini. Muat 3 itu berarti? Ya, satu box isi 3 ini. Terus kita tutup. Nah, ini kalau misalnya dibanting-banting juga masih kuat ini Mbak. Nggak pecah juga sih, kemudian gitu. Terus cara masukin gasnya ke botol tuh gimana? Misalnya kita buka lagi. Oke, 1. Nah, ini kan lautan yang ini. Nanti kan dia ada tekanannya. Ya. Kemudian kita kasih selang nanti sehingga di ini. Nah, ini selang. Sekarang kita masukkan sini. Nah, ini nanti masuk ke sumber gas, Mbak. Misalnya anggapnya ini sumber gas di sini. Nah, karena di sini kan ini kan masih vakum ya. Ya. Kita buka seperti ini. Dia kan jika ada gas masuk, dia akan bergelembung. Oh. Seperti ini. Nah, ini. Berarti gas yang ada di dalam tadi masuk ke sini. Secara pelan-pelan gitu. Ini secara teknik pengambilan ya. Iya. Di lapangan itu nanti sampai dia tidak sudah jenuh dengan tandanya ini sudah bubble-nya itu udah habis nanti. Nah, kemudian ini kita bawa lagi. Iya. Masukkan sini tadi kan. Sini kita bawa pulang ya ke lab ya. Iya. Kemudian kita analisis pakai alat itu GC itu. Oh, Oke. Terus hasilnya dari analisis itu apa aja, Mas? Kalau di sini yang kita analisis kan tadi yang ini, yang ada di atas sini. Iya. Itu nanti ada gasnya helium kalau nggak salah ini. Bentar, saya cek dulu. Nah ini, di sini nanti ada gasnya kan, ada helium, kemudian O2, ada N2 juga, ada CH4. Kandungannya dari ya, itu ya? Ya, kalau Dari yang gas di sini. Karena kan alat kita juga bisanya seperti ini, cuma parameter ini aja gitu. Iya. Terus Mas, kalau misal ambil gas di kawah-kawah gunung yang sekiranya pekat banget gasnya, itu memerlukan penggunaan pengamanan diri nggak sih Mas? Seperti APD gitu? Kalau kita selama ini terutama pakai masker yang full face itu, jadi kita semuanya tutup semua rapat, cuma cuma kelihatan semua. Ya. Biar itu mengurangi asap sebetulnya sih. Karena kan kalau di kawah ijen itu super sangat kena di hidung itu luar biasa baunya. Jadi kita harus antisipasi itu. Terus kalau misalnya nanti juga kita pakai kayak jaket, sarung tangan untuk antisipasi biar kita kalau gasnya itu suhunya tinggi kita jadi nggak terlalu kerasa panas gitu. Oke Mas Arif, makasih ya buat informasinya tentang apa yang dilakukan di lab gas ini. Terus saya mau jalan-jalan lagi ke lab selanjutnya ya Mas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya.
Jadi ini Mbak, kalau kita di lapangan ngambil gas, sampel gas itu seperti apa? Itu kira-kira situasinya seperti ini. Jadi gas itu diambil di yang disebut solvatar. Jadi kalau pada saat gunung api itu ada keluar gasnya itu ya, nah itu kita ambil. Jadi ini kita ambil dari ini situasi apa namanya solvatar saat sampling ya. Jadi kita sampling di berbagai gunung api di Indonesia. Gitu. Berarti itu yang mengambil sampel tuh harus naik ke kawahnya itu sendiri ya Bu? Iya, jadi kita ngambil sampel itu sampai ke kawahnya ya. Itu untuk gas itu seperti itu. Biasanya jadi, berapa orang Bu yang ke sana? Itu tergantung timnya. Jadi kalau misalnya pada saat gunungnya aktif dan kemudian kerjaannya banyak ya, kita banyak ada 4 atau 3 atau 4 orang gitu ya. Itu bagi-bagi tugas. Iya. Apa aja Bu yang dibawa ke sana, alat-alatnya gitu? Jadi alat-alat yang dibawa ke sana itu ya jelas alat-alat lapangan ya, itu misalnya untuk sampling gas yang disebut dengan sampel Gegenbach ini ya. Jadi terus kemudian alat yang di apa namanya untuk mengukur juga suhu di sini itu berapa ya. Terus kemudian juga kita harus membawa namanya alat detektor gas. Jadi untuk safety system sebelum kita masuk ke dalam, karena ini kan gasnya sebagian besar gas beracun ya. Sehingga sebelum masuk ke sana kita harus yakin dulu bahwa lingkungannya pun untuk gasnya itu juga tidak melebihi ambang batas yang seharusnya kita lakukan. Kemudian setelah safe baru kita melakukan sampling. Wah, ini keren ya Bu, berarti ini udah berumur tapi masih melakukan pendakian buat ambil sampel di kawah itu ya Bu ya? Ya, ini adalah tugas kami ya, jadi memang salah satu tugas kami ini adalah untuk mengambil sampel yang sampai kawah. Jadi ini salah satu contoh nih pada saat saya mengambil sampel di Gunung Kabak. Gitu keren ya. Bu. Kemudian ini tadi Bu Ois gitu ya di kawah Condro di Muko di Dieng ya. Kemudian ada juga ini di Ijen yang mungkin tadi di bawah juga ada ini ya apa belerangnya. Nah ini belerangnya sangat pekat ya. Ini jadi ini semua tempat-tempat yang kita ambil. Itu di Sulawesi juga ada gitu. Merinding saya Bu, keren banget ya sama Bu Is juga ini ya Bu. Ini tugas kami teman-teman tim geokimia itu. Jadi ini Mbak, sebelum kita analisis sampel air dan gas gitu ya. Jadi sebenarnya di mana sih kita itu ngambil sampelnya air itu ya. Jadi sampel itu kita ambil dari gunung api yang berdanau kawah. Jadi gunung api itu ada yang gunung api yang punya danau kawah, ada gunung api yang tidak berdanau kawah. Nah, jadi ini sebagai contoh, ini kan ada gunung api apa namanya? Ini di Telaga Bodas, kemudian ini di Ijen, di Bengkulu nih Gunung Kabah gitu ya. Jadi Kelot juga ada, yang paling terkenal nih dengan keindahan gitu. Jadi di Indonesia Timur sana ada Gunung Kelimutu ya. Jadi warnanya berbeda di dalam puncaknya itu ada 3 kawah yang mempunyai warnanya berbeda. Gitu. Oh, terus itu kok warnanya bisa beda-beda gitu? Kenapa sih Bu? Ada yang toska, ada kuning, terus ada abu-abu. Itu kenapa? Jadi itu karena komposisi. Jadi komposisi airnya itu yang menyebabkan warna airnya itu berbeda. Gitu. Iya. Tapi mengandung belerang juga nggak sih Bu yang warna kuning itu? Iya. Jadi kalau yang belerang itu malah yang warnanya danaunya toska gini. Ya. Kemudian di permukaan ini Mbak, belerang juga ada nih di permukaan ini. Nah ini kita sebut dengan apa ya, butiran belerang yang ada di permukaan air danau kawah itu juga ada. Jadi kan komposisi gas di dalam gunung api itu kan banyak mengandung belerangnya. Nah, dan juga senyawa-senyawa yang lain ya, Fe, kemudian Ca, Mg dan sebagainya. Nah inilah yang menyebabkan danaunya warnanya berbeda. Baik Bu. Ya, tadi kita udah belajar tentang lab, bagaimana kami menganalisis di lab air, kemudian lab gas gitu ya. Nah sekarang kita